untuk mewakafkan sepetak tanah dan rumah. Jadi dalam ikrar wakaf tersebut disebutkan khusus untuk orang Aceh pergi haji. Dia orang Aceh pergi haji, tinggal di rumah itu. Jadi juga bahwa akan dibagikan kepada jemaah haji yang berangkat dari Aceh. Rialnya 2.500. Jadi kami 3 lembar menerima uang 1.500 rial. Jadi dengan uang kita 5 juta lebih kurang. Allah ya Allah, dengan berkat namamu, ya Allah ya Allah, dunia surah dengan Jumat, Allah ya Allah, dunia sumat dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di seluruh tanah air, kami dari tim media Islam sedunia hari ini berkunjung ke makam Syekh Abdurrahman bin Alwi yang lebih dikenal dengan Syekh Habib Buga, di mana beliau adalah seorang ulama besar Aceh yang pernah menyumbang sebuah rumah di Mekah, Arab Saudi yang kini dikenal dengan Baitul Asy atau dalam bahasa Aceh disebut Rumah Aceh. Nah, rumah itu sekarang menjadi apartemen atau hotel yang menjadi tempat menginap para jamaah haji Indonesia asal Aceh. Nah, kami sekarang berada di lokasi makam Habib Buga di Desa Jangka Krung, Kecamatan Jangka, Kabupaten Birun, dan berikut kami akan melakukan wawancara dengan penjaga makam dan merupakan generasi yang ketujuh dari Habib Buga yang bernama Bapak Said Muzakir Al-Habsyi. Baik para pemirsa, berikut kami melakukan sedikit wawancara dengan penjaga makam Habib Buga. Beliau bernama Bapak Said Muzakir. Nah, sejauh ini orang-orang sering membaca di media-media bahwa di sini dulu sangat dikenal menyumbang kekayaannya seorang yang sangat dermawan yang dikenal dengan Habib Buga. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Habib Buga itu adalah nama lengkap, nama tempat, dengan nama asli yaitu Habib Abdurrahman bin Alwi bin Syekh bin Ahmad bin Hashim bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi beliau datang ke Aceh pertengahan tahun 1750. Beliau datang ke Aceh bukan sendiri, ada beberapa orang. Jadi beliau ke Aceh dalam riwayat itu utusan dari Mufti Makkah. Jadi pada masa itu memang ada konflik antar Sultan di Aceh, maka dikirimlah orang-orang dari Mekah. Karena pada masa itu kita di Aceh sini selalu fatwanya ke Mekah, baik masalah agama maupun masalah kerajaan. Maka dikirimlah orang-orang itu ke kemari. Dan setelah masalah itu selesai dan Sultan memintalah kepada beliau untuk tinggal di Aceh. Jadi tinggal di Aceh sambil menyiar Islam, dakwah Islam. Maka diberilah tempat kekuasaan oleh Sultan Aceh sebagai Tunku. Jadi wilayah-wilayah Habib Buga itu kalau sebelah barat dari Gunung Pedada, kalau ke timur Gunung Cunda. Gunung Cunda kalau ke sana Nisam. Itu berdasarkan surat-surat Sultan. Jadi pada tahun 1803 jadi beliau kembali lagi ke Arab Saudi untuk mewakafkan sepetak tanah dan rumah.
Jadi dalam ikrar wakaf tersebut disebutkan khusus untuk orang Aceh pergi haji. Ada orang Aceh pergi haji tinggal di rumah itu. Yang kedua, orang Aceh menuntut. Kalau dulu menuntut pengaji, karena dulu nggak ada sekolah. Yang ketiga, orang Aceh perantau. Misalnya orang Aceh perantau nggak tahu mau pulang kemana, bisa pulang ke rumah itu. Jadi ke bawahnya lagi ada tertulis juga, bila orang Aceh tidak ada lagi. Contoh kita tsunami kemarin di Aceh, orang Aceh habis semua. Jadi wakaf itu beli untuk Jawi. Jawi yang dimaksud itu Melayu. Melayu. Dan bila Melayu itu nggak ada lagi, wakafnya untuk Masjidil Haram. Itu sudah final. Jadi di situ memang dari ikrar wakaf tidak disebut untuk anak cucu, khusus untuk orang Aceh. Itulah tadi wawancara kami dengan Bapak penjaga makam Habib Buga. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Saya akan mewawancarai salah seorang ibu bernama Ibu Hajah Ruqayyah MPD, yang beliau sudah beberapa kali 2 kali menunaikan ibadah haji, dan beliau sebagai saksi bahwa pernah menerima kompensasi atau bantuan dana dari pengelolaan rumah Aceh atau rumah Baitul Asi di Mekah, juga dengan fasilitas lainnya. Berikut kita wawancarai Ibu Ruqayyah. Bagaimana apa Ibu ketika menunaikan ibadah haji langsung menerima kompensasi dari hasil wakaf Habib Buga di Mekah? Belum. Saya pertama sekali ke Tanah Suci tahun 2006. Tidak terpikir ke situ. Begitu beberapa hari sampai di Mekah, rupanya ada sumbangan. Dengan senang hati kami terima dan kami berdoa untuk beliau. Itu memang dari dibagi dari rumah Baitul Asi. Dana dari Baitul Asi. Katanya memang wasiat dari Habib Buga bahwa akan dibagikan kepada jemaah haji yang berangkat dari Aceh. Tahun pertama yang kami terima waktu itu kan cuma rialnya 2.500. Jadi kami 3 lembar menerima uang 1.500 rial. Jadi dengan uang kita 5 juta lebih kurang. Dan 2016 agak kurang sedikit. Harganya memang 1.500 yang saya pergi kedua 2014. Karena kur rial dengan rupiah 3.100 atau 2014. Tapi alhamdulillah dengan bantuan beliau, semoga amal beliau hanya Allah yang dapat membalas, kami tidak dapat membalas, hanya doa yang kami panjatkan karena di sana kita dianggap musafir. 2006 pun pernah di Arafah, kita bilang agak lambat sedikit memberikan makanan kalau suatu hal. Karena memang hari Jumat itu di Arafah di sana padat karena dianggap Haji Akbar. Itulah wawancara kami dari media Channel Islam. Jangan lupa terus menonton media Islam yang mengedepankan sejarah-sejarah Islam Nusantara. Dan itulah wawancara kita dengan Ibu Hajah Ruqayyah MPD. Beliau salah seorang pengawas sekolah dasar dari Kota Losmoe yang hari ini berziarah ke makam Habib. Seperti yang terlihat di layar kamera inilah makam dari Habib Buga, dan sebelahnya mungkin keluarga-keluarga beliau yang nanti juga akan dilanjutkan cerita oleh Bapak penjaga makam. Ini Bapak ceritakan sekilas. Di sini ada 3 kuburan siapa saja? Di sini di atas ini ada 3 kuburan. Yang pertama ini Habib Buga atau Habib Abdurrahman, yang kedua anak, yang ketiga istri. Habib Buga punya 3 anak laki-laki. Yang satu yang tua di makamnya di Mengklayu, di sini bersama beliau satu. Yang satu lagi di Mesir Kurung Panjang, itu Muhazzar.
Jadi di samping-samping ini keluarga semua. Jadi di samping ini ada 22 makam. Jadi tambah ini jadi 20. Berarti Habibullah ini keturunan asli dari ulama-ulama Mekah. Ya, Habibullah emang berasal dari Mekah. Itu memang dalam doa itu Muhammad itu memang imam besar Masjidil Haram waktu itu. Berarti sekarang dikenal dengan sebutan sebagai ulama Aceh karena beliau sangat lama menjadi kadi ya atau menjadi ulama di Aceh. Baik, di sana kita juga melihat ada sedikit riwayat singkat ya yang sudah dipajang dalam bentuk poster. Mungkin para pengunjung dan penziarah bisa membaca sekilas sejarah siapa sebenarnya Habibullah. Wakaf ini nazir pengurus langsung wakaf ini nazir. Jadi nazirnya turun temurun turun temurun masuk jino ke generasi 7 sini kamu. Oh jadi di generasi bernyanyi. Generasi bernyanyi Orang Mekah. Dari ini tapi nama hubungan dengan institusi Al-Wildah bernyanyi. Nah, makam Habibullah ini saat ini dirawat dengan sangat baik. Bahkan setiap hari ada salah seorang bapak yang selalu membersihkan setiap waktu makam Habibullah ini biar indah dan rapi. Beliau bernama Bapak Said Alwi. Inilah yang selalu setia sehingga membuat komplek makam ini selalu bersih. Baik, selanjutnya sebelum kita tutup wawancara hari ini, apakah makam Habibullah ini selalu dikunjungi oleh para penziarah baik dari Aceh maupun dari luar Aceh, Pak? Ya, selalu ada, memang tiap hari ada. Memang lebih dominan memang pada musim-musim haji. Nah, kalau hari-hari biasanya begini, Jumat dan Minggu lebih ramai. Tapi kalau musim haji itu tiap hari ramai, tiap hari baik sebelum haji atau sesudah. Baik, para pemirsa media Islam sedunia, demikianlah penelusuran kami hari ini, lawatan kunjungan ke makam Habibullah, salah seorang ulama besar yang pernah hidup di Aceh dan mewakafkan Baitul Asi di Mekah Al-Mukarramah. Kami bersama tim dan kru juga akan berkunjung ke situs-situs sejarah lainnya karena Aceh merupakan negeri serambi Mekah yang banyak dengan sejarahnya. Sampai di sini, saya Hamdani Mulia, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.